Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian sehat walafiat, selalu bersemangat, gembira selalu walaupun ada di rumah, belajarnya di rumah, tidak apa-apa. Yang penting kalian semangat. Bapak aja semangat. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kamu harus bilang jawab selamat pagi. Bagaimana? Baik. Selamat pagi. Kurang kompak. Ulangi lagi. Selamat pagi. Nah, gitu. Selamat pagi. Nah, kita semangat untuk belajar kita pada hari ini. Baik. Kali ini dari sebelumnya Bapak udah perkenalkan diri. Udah kenal kan? Siapa Bapak? Ayo, siapa? Ada yang kenal enggak? Nah, nama Bapak adalah Pak Febri Akbar. Ya, betul. Bapak sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang keorganisasian di MTS Ar-Rahmaniyah. Mungkin kalau di SD ataupun Madrasah Ibtidaiyah mungkin belum ada ya namanya OSIS. Nah, untuk jenjang SLTP ataupun MTS, nah, nanti kamu akan belajar namanya keorganisasian. Nah, keorganisasian di MTS Ar-Rahmaniyah dinaungi dengan organisasi yaitu OSIS. Ada yang tahu OSIS apa artinya? Ayo. Iya, OSIS adalah organisasi siswa intra sekolah. Dalam hal ini pengertian OSIS adalah organisasi sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Jadi ada wadahnya. Jadi di dalam MTS Ar-Rahmaniyah organisasi yang resmi hanya OSIS, yang mana dalam naungannya MTS Ar-Rahmaniyah. Jadi kalau kalian ingin mengikuti OSIS nanti nih, setelah misalkan pandemi COVID udah selesai, kalian sekolah di sini, Pak, saya ingin jadi masuk ke OSIS, Pak. Boleh? Boleh. Pak, saya pengen ikut terjun di organisasi, boleh? Boleh. Ada wadahnya, yaitu OSIS. Organisasi Siswa Intrasekolah. Tapi nanti kalau kita sudah belajar, udah datang ke sekolah. Tetapi dalam menjadi keanggotaan OSIS itu pun nanti kita pilih, kita seleksi. Tidak semuanya bisa masuk. Makanya OSIS itu bisa dikatakan siswa yang spesial. Nah, karena langsung arahannya dari Bapak, Pak Febri langsung. Nah, pengertian OSIS, nah sebenarnya yaitu organisasi. Namanya organisasi harus punya nih. Apa itu? Berapa unsur-unsurnya? Nah, dalam OSIS itu memiliki 4 unsur. Yang pertama, harus ada orangnya. Ya jelas, kalau namanya kelompok kita kumpul orang. Masa ya ada hewan, ada kucing, ada embe, ada kerbau yang nggak termasuk. Yang termasuk itu orang. Kumpul, main. Kayak main game, main galasin, nah, main gerobak sodor kan berkelompok namanya berkelompok. Kalau dalam bahasa Arabnya organisasi. Nah, namanya berkelompok. Ada orangnya jelas, nggak ada hayalan, jelas. Nah, kalau kamu zaman now mah bilangnya main bareng. Nah, main bareng berkelompok. Nah, itu termasuk kelompok. Ada grup. Nah, itu namanya organisasi. Kemudian bekerja sama. Nah, jadi udah ada orangnya, kerjasama. Nggak ada namanya individual, nggak ada. Main ego-egoan, nggak ada. Langsung kita bagaimana berorganisasi dengan baik. Bagaimana kita menyatukan visi misinya. Bagaimana kita bekerja sama dengan berbaik, bergotong royong. Nah, kalau dulu tuh ada namanya gotong royong. Mungkin kalian pernah melakukan tuh di sekitar lingkungan rumah ataupun RT, kerja bakti, membersihkan lingkungan. Nah, itu kan bergotong royong, berkelompok. Nah, tadi ada orangnya, ada kerjasamanya, ada tujuannya. Nah, tujuan OSIS untuk apa?
Nah, dilihat sebagai wadah minat kelompok, nanti macam-macam nih ada nih. Nah, jadi tujuannya sama, nggak ada beda-beda. Kemudian ada pemimpinnya. Makanya nanti apa-apa jelaskin nanti nih, ada ketua OSIS-nya. Nanti ada, setelah ini ada keterangan, ada penjelasan tentang siapa struktur-struktur OSIS tuh, dari ketua, sekretaris, bendara, ada anggota-anggotanya, bagian-bagiannya. Wah, nanti siapa tahu nanti tuh, wah itu saya kenal tuh, rumahnya deket, tetangga kamu. Nah, siapa tahu itu OSIS juga. Nah, kemudian ada 4 unsur, ingat ya, tadi organisasi itu ada orangnya jelas, kedua tujuannya, apa lagi tadi itu. Nah, ayo apa lagi, ingat. Ayo, tadi apa? Tujuan, benar. Tadi ada kerjasama, orang, kerjasama, tujuan. Yang terakhir ada pemimpinnya, ketuanya. Jadi, ngerti? Jadi ada yang ngerti nih? Jadi organisasi itu apa? Merupakan sarana untuk kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, itu organisasi namanya. Ulangi ya. Jadi, organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Jadi tujuannya sama. Nah, itu sama. Kemudian, dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Nanti tiap organisasi kan punya bakat-bakatnya tuh. Wah, saya bagian ini aja, saya bagian ini aja, saya bagian ini aja. Sehingga bakatnya tercapai, tersalurkan. Jadi definisi tentang OSIS yaitu organisasi siswa intra sekolah. Organisasi tadi itu organisasi kelompok kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan sesuatu. Kalau siswa tadi peserta didik tadi harus ada orangnya jelas. Maka tadi bilang siswa intra. Nah, intra apa? Di dalam mana? Dalam sekolah. Jadi kalau pas saya punya temen di sekolah lain pengen masuk sini, nggak bisa. Namanya intra khusus di sekolah kita. Jadi dari kelas 7, 8, 9 boleh menjadi anggota OSIS. Tetapi untuk yang kakak kelas, yang kelas 9, sebentar lagi nih turun jabatannya. Karena kelas 9 sudah fokus untuk ujian. Maka untuk menjadi anggota OSIS, fokus pada kelas 7 dan kelas 8. Jadi kalau kalian pengen menjadi anggota OSIS, misalkan tahun ini nih, jadi anggota OSIS, nah, silakan. Tapi pas tahun ini, kelas 7, mau jadi anggota OSIS, tetapi tahun ini tidak bisa diterima, ada satu kesempatan lagi, waktu pada di kelas 8. Tetapinya cuma 1 tahun, tapi kalau kelas 7 bisa sampai 2 tahun. Tapi untuk kelas 9, nah ini udah akhir-akhir nih, siap-siap untuk kelas 9 yang udah menjadi OSIS, siap-siap mempersiapkan LPJ tuh. Nanti ada lagi tuh. Apa tuh LPJ? Laporan pertanggungjawaban. Nanti ada laporannya. Nggak asal enak jadi OSIS nggak ngapain, nggak ada. Semuanya juga sudah diatur, sudah pada masanya. Silakan membuat laporan apa aja yang telah dilakukan, organisasi apa saja yang belum. Baik, nah, tadi udah tuh organisasi siswa intra sekolah. Nah, yaitu satuan pendidikan yang mana menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Jadi nggak bisa semena-menanya, nggak bisa semau maunya kalian, teman kalian yang ada di rumah, ikut tuh jadi OSIS, nggak bisa. Jadi yang menjadi anggota OSIS, misalkan di MTS Ar-Rahmaniyah, ya teman kamu ataupun kalian yang belajar di MTS Ar-Rahmaniyah. Jadi nggak bisa semuanya, ngerti ya? Kemudian, jadi pengertian OSIS adalah sarana kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam OSIS pun ya itu tadi Bapak bilang, mempunyai kerjasama yang sama, mempunyai tujuan yang sama, mau ngapain misalkan. Kemudian gunanya OSIS, fungsi OSIS yaitu mewadahi
teman-teman mewadahi siswa-siswi khususnya di MTS Ar-Rahmaniyah di kelas 7, 8, dan 9 menampung misalkan kan punya ide-ide tuh, Pak, bagaimana kita pengen buat kelompok futsal, Pak, buat wadahnya yang bagus. Pak, kita pengen klub hadro, Pak, buat kelompoknya. Nah, kalau udah ada tuh klub hadro nih, hadro kita udah ada juga. Kemudian, Pak, kita main wadah pengennya bikin kelompok tahfidz, Pak. Nah, tahun ini ada nih kelompok tahfidz nih, insya Allah nih, tahfidz, murotal, kaligrafi. Nah, itu udah juga. Nah, karena kita masih belum bisa ke sekolah, nah itu belum bisa kita ikutkan. Kemudian ada lagi wadahnya apa lagi tuh kita? Pramuka. Nah, kita udah ada pramuka, prestasi pramuka banyak sekali. Kemudian PMR. Nah, PMR juga sudah ada. Apalagi kamu pengen apa lagi? Paskibra, ada juga paskibra. Tadi apa itu? Hadroh sudah, silat. Silat tuh. Silat juga ada. Jadi kalau kalian pengen ikut silat, ikut silat. Kemudian wadah apa lagi? Marching band. Wah, kalau marching band udah prestasinya banyak juga. Sama dia. Terakhir itu di Depok. Nah, di Margo City. Nah, itu juara juga sama. Juara 2, juara 1 dan 2. Wah, juara umum marching band itu. Kemudian khusus di MTS. Nah, MTS itu ada namanya klub sains. Klub sains itu wah, meneliti, merancangkan, kadang-kadang banyak tentang IPA, ilmu pengetahuan alam. Kadang-kadang kimianya juga ada, matematikanya ada, Pak, ada di dalamnya juga. Hanya namanya klub sains, tapi situ banyak. Nanti kalau klub sains kalian pengen buat sabun bisa, pengen bercocok tanam bisa juga, semuanya bisa. Di MTS semuanya bisa, asal jelas, wadahnya jelas. Jangan wadah yang gak jelas. Makanya di MTS dikhususkan, kamu pengen kelompok apa? Kelompokin yang benar, jelas, tujuannya jelas. Tadi kan klub sains, tadi itu contohnya klub sains. Wah, itu meneliti semuanya, wah banyak itu. Nah, mungkin pada nanti setelah ini ada tuh, ada pramuka tadi, PMR, semuanya dimunculkan, hingga kalian tahu inilah ekskul ataupun ekstrakurikuler di MTS Ar-Rahmaniyah yang diwadahi oleh OSIS. Nah, nanti ada waktunya juga, waktunya kapan, latihannya kapan, sehingga tidak mengganggu aktivitas kalian semuanya. Nah, mungkin itu saja yang Bapak bisa jelaskan tentang keorganisasian di MTS Ar-Rahmaniyah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa namanya OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Dan satu lagi, dalam OSIS pun kita berada di naungan Departemen Agama. Jadinya tidak lepas dari situ juga. Ada kegiatan apapun tidak lepas dari situ. Jadi seperti halnya ada acara Hari Santri, wah itu termasuk kita juga melaksanakan Hari Santri Nasional. Wah, rame di sana. Sehingga kita bisa memeriahkannya. Jadi bagi kalian yang ingin masuk dalam kegiatan, dalam keanggotaan organisasi siswa intrasekolah khususnya di MTS Ar-Rahmaniyah, bisa ikut. Tapi dengan syarat tadi, Bapak seleksi, Bapak lihat dulu adab sopan santun kalian, tingkah laku kalian, selain dari tes baca Al-Quran. Karena syaratnya satu, baca Al-Quran, praktek sholat itu kudu nomor 1. Dan setelah ini Bapak akan menjelaskan beberapa seragam, yang mana seragamnya akan kalian gunakan nantinya ketika udah masuk sekolah di MTS Ar-Rahmaniyah. Jadi ada seragam Senin Selasa, seragam untuk hari Rabu Kamis, seragam khusus hari Jumat, dan seragam hari Sabtu, dan pakaian olahraga. Nah, ini salah satu contohnya untuk pakaian hari Senin dan Selasa. Itu ada pakaiannya putih biru. Nah, putih biru, atasnya berkopiah, perempuannya juga berjilbab.
Jilbabnya dalamannya warna putih sampai bawah tuh, perhatikan ya. Nanti ikat pinggangnya pun sama. Ikat pinggangnya itu logonya OSIS warna kuning. Ya, ingat OSIS warna kuning. Atas sampai bawah diperhatikan ya. Kemudian sepatunya dominan warna hitam. Pak, warna putih boleh Pak? Boleh, sedikit. Pak, warna pink dikit boleh? Boleh. Warna hijau boleh? Dikit. Dominannya warna hitam. Kaos kaki Pak? Kaos kakinya warna putih. Nah, jadi seragamnya untuk hari Senin dan Selasa itu putih biru. Nah, jilbabnya warna putih. Nah, kemudian untuk hari Rabu dan Kamis. Nah, Rabu dan Kamis ini seragam kita yaitu batik. Batik sekolah, bukan batik dari rumah. Seragam kita batik sekolah. Nah, sama. Laki-laki dari atasnya pakai kopiah. Ini kopiah. Kemudian sama ikat pinggangnya OSIS warna kuning sampai bawah. Nah, sampai bawah. Nah, pakai sepatunya juga sama. Yang putrinya jilbabnya tetap putih. Ya, jilbabnya warna putih. Nah, sama dalaman kerudungnya warna putih juga, pakai dalaman kerudungnya ya. Kemudian untuk seragam hari Jumat. Nah, hari Jumat khusus juga ada namanya seragam muslim. Seragam muslim harus pakai muslimnya sama. Anak laki-laki berkopiah juga, anak perempuan jilbabnya warna putih. Makanya kalau anak perempuan diperbanyak untuk jilbab putihnya, dan dalaman kerudungnya juga sama warna putih. Bawahannya sepatu sama semuanya. Nah, kayak seperti ini sama. Kalau sepatu tadi dominannya warna hitam. Intinya dominan itu apa sih Pak? Dominan itu lebih banyak. Warna hitamnya lebih banyak dibandingkan warna selain hitamnya. Kemudian hari Sabtu kita pramuka. Nah, pakai baju pramuka kita. Nah, Pak, lengkap gak Pak? Kalau lengkap, pakai. Pak, adanya cuma baju pramuka doangan, nggak pakai dasi. Ya, cari dulu kacu ya, kacu atau dasi. Pakai. Kalau topinya mungkin kalau nggak dipakai nggak apa-apa, pakai peci aja. Nah, kalau perempuannya, jilbabnya coklat, sesuai dengan seragam pramukanya. Terus, gespernya Pak. Nah, kalau gesper nggak ada gesper yang pramuka warna coklat, boleh pakai gesper OSIS, boleh. Sampai bawah tuh. Nah, sampai bawah contohnya. Dan yang terakhir yaitu seragam olahraga. Ini penting. Seragam olahraga penting. Nah, karena dan ini seragam olahraga nih contoh ini. Nah, ini seragam olahraga contohnya. Ya, Pak, pakai peci nggak Pak? Nggak apa-apa, nggak usah pakai peci, nggak apa-apa. Tapi anak putri tetap pakai jilbab ya, jilbab putih. Tapi kalau anak laki-laki nggak pakai jilbab jadi ya. Nggak pakai peci nggak apa-apa, tapi setelah olahraga pakai lagi. Tapi catatan, ketika kalian pelajar olahraga mengganti seragam olahraga tidak boleh di dalam kelas. Ingat, mengganti seragam olahraga tidak boleh di dalam kelas. Walaupun setelah olahraga sama, tidak boleh mengganti di dalam kelas. Titik. Harus di mana? Di kamar mandi. Ya, di kamar mandi yang perempuan, kamar mandi perempuan, yang laki-laki, kamar mandi laki-laki, sama. Ya, tidak ada. Kalau ketahuan salin baju, pakai seragam olahraga, nah nanti ada hukumannya. Apa tuh hukumannya? Wah, nanti misalkan baca Al-Quran ataupun nulis istighfar. Nah, makanya kalau nggak mau itu, ingat salinnya di kamar mandi. Ingat, kalian udah besar, harus menjaga aurat kalian. Udah balik itu apa ya? Udah waktunya, udah umurnya. Nah, sudah dewasa, harus punya rasa malu. Al-haya'u minal iman. Nah, malu sebagian dari iman. Jadi ingat ya, salinnya nggak boleh di dalam kelas. Kemudian itu udah Bapak jelaskan tentang seragam ya. Yang kemudian lagi, seragam olahraga tidak boleh dipinjamkan ke temannya. Ingat, seragam olahraga tidak boleh dipinjamkan orangnya. Contohnya, misalkan kalian habis olahraga hari ini. Nah, kemudian selesai, temennya nggak bawa baju olahraga, kamu pinjemin. Tidak boleh. Apalagi zaman COVID kayak seperti ini, tidak boleh meminjamkan
baju ke orang lain. Karena bisa jadi bakteri kuman nempel di situ. Nah, ya ingat tidak boleh dipinjamkan ke orang lain. Ingat ya, tidak boleh. Pak ketahuan tuh minjemin, wah nanti bapak panggil kamu, kenapa minjemin baju olahraga gitu nanti, ya. Nah itulah tentang seragam-seragam olahraga, seragam yang dipakai, yang digunakan kesehariannya di MTS Ar-Rahmaniyah. Selanjutnya yaitu pengenalan struktur organisasi yang ada di MTS Ar-Rahmaniyah. Nih, silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari OSIS MTS Ar-Rahmaniyah periode 2019-2020. Perkenalkan, nama saya Algi Hamzah Pansuri. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS MTS Ar-Rahmaniyah periode 2019-2020. Di samping kanan saya ada Nama saya Rayhan Robirianto. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS MTS Ar-Rahmaniyah periode 2019-2020. di sampingnya lagi Nama saya Adelia Rachman. Saya menjabat sebagai Wakil Bendahara OSIS MTS Ar-Rahmaniyah periode 2019-2020. dan di samping kiri saya ada Nama saya Nabila Rizfa Izati. Saya menjabat sebagai Sekretaris OSIS MTS Ar-Rahmaniyah periode 2019-2020. dan di samping kirinya ada. Nama saya Aisyah Zahra, saya menjabat sebagai Bendahara OSIS MTS Ar-Rahmaniyah periode 2019-2020. Selain kita berlima, masih ada teman-teman OSIS yang lain yang akan ditampilkan di akhir video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Sudah mengenal ya. Mungkin tadi yang lihat, wah ada tuh, wah ada saudara saya, wah ada tetangga saya. Nah, dicatat tadi, catat dia tuh tadi, harusnya dicatat ya. Nah, demikian sekian dari Bapak. Mudah-mudahan dari perjumpaan kita dalam media sosial seperti ini tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar di MTS Ar-Rahmaniyah. Kalian sudah tepat sekali memilih MTS Ar-Rahmaniyah sebagai sekolah ataupun madrasah favorit kalian. Semangat buat kalian. Sekali lagi, kalau mau bilang selamat pagi, kamu bilang selamat pagi ya. Selamat pagi, 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 pagi. Semangat, 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 semangat. Sekian dari Bapak. Syukran lakum wa afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.